Teman-temanku, setiap hari seperti halaman baru dalam hidup, dan setiap bulan seperti sebuah babak baru. Di bulan yang baru ini, mari kita berhenti sejenak dan membuka lembaran kisah hidup kita sendiri. Aku mengundang kalian untuk meluangkan waktu sejenak, merenungkan perjalanan yang telah kalian tempuh sejauh ini. Setiap halaman penuh dengan tokoh unik, kejutan dalam alur cerita, dan pelajaran hidup yang berharga. Seperti seorang penulis yang terus memperkenalkan tokoh baru atau perkembangan tak terduga untuk membuat cerita lebih menarik, demikian pula Tuhan membawa peluang baru, tantangan, dan berkat dalam hidup kita setiap hari. Hari ini, saat bulan baru dimulai, Tuhan sedang menulis babak baru dalam hidupmu, penuh dengan petualangan baru dan berkat yang tak terduga. Jika kamu percaya bahwa Tuhan dapat membuat perubahan dalam hidupmu bulan ini, maka marilah kita berdiri bersama dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dalam kehidupan kita. Aku akan menyelami kedalaman janji ini, menjelaskan bagaimana kuasa pembaruan Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu. Selain itu, aku juga akan menaikkan doa yang kuat bagimu dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Jadi, tetaplah bersama sampai akhir dan bukalah hatimu untuk menerima berkat dari doa ini. Teman-temanku, Yesaya 43 ayat 19 memberi kita kepastian, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Ayat ini bukan sekadar janji, tetapi deklarasi tentang karya ajaib Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu. Bayangkan seorang penjelajah yang memasuki wilayah yang belum dipetakan, menemukan harta tersembunyi, dan membuka jalan di tempat yang sebelumnya tidak ada jalan. Demikian pula, bulan ini adalah wilayah yang belum dikenal dalam hidupmu, dan Tuhan adalah penuntun setiamu, yang siap membimbingmu menuju peluang baru, pertumbuhan, dan berkat. Dia akan membuka jalan di padang gurun kehidupanmu dan menciptakan sungai di padang belantara yang tandus. Maka, teman-temanku, saat kita memasuki bulan baru ini, biarlah hati kita penuh dengan harapan, melangkah dengan keyakinan, dan dipenuhi dengan iman, karena Pencipta langit dan bumi sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Berkat-Nya akan mengalir seperti simfoni sukacita, dan mukjizat-Nya akan bertumbuh seperti taman yang subur di tengah padang pasir. Percayalah kepada janji-Nya, dan biarkan jiwamu melayang dalam keyakinan bahwa Tuhan sedang membawa sesuatu yang indah dan luar biasa dalam hidupmu. Janji Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baru bukan sekadar perubahan, melainkan pembaruan rohani yang selaras dengan rencananya yang sempurna. Ratapan 3 ayat 22-23 mengingatkan kita, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ayat ini meyakinkan kita bahwa setiap kali matahari terbit dan bulan baru dimulai, Tuhan mencurahkan belas kasihan dan kasih setia-Nya yang baru. Pembaruan ilahi yang terus-menerus ini adalah bukti dari kesetiaan-Nya yang tak tergoyahkan. Padang gurun dalam hidup kita melambangkan musim ketidakpastian, tantangan, dan transisi. Saat jalan di depan tampak kabur atau lingkungan terasa asing, mudah bagi kita untuk merasa tersesat atau kewalahan. Namun, janji Tuhan untuk membuat jalan di padang gurun adalah jaminan bahwa bahkan dalam momen-momen paling membingungkan, Dia sedang aktif bekerja untuk membimbing kita dan membuka jalan di tempat yang tampaknya tidak ada jalan keluar. Ingatlah kisah orang Israel dalam Keluaran, mereka benar-benar berada di padang gurun. Tetapi Tuhan tidak hanya menyediakan jalan bagi mereka, Dia juga menjadi penuntun, pelindung, dan penyedia mereka. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari adalah bukti nyata kehadiran dan bimbingan Tuhan.
Demikian juga, dalam padang gurun kehidupanmu, Tuhan sedang membuka jalan dan menuntunmu ke tempat janji dan tujuan yang telah Dia tetapkan untukmu. Lalu, apa makna sungai di padang belantara? Padang belantara seringkali melambangkan kekeringan, ketandusan, dan ketiadaan kehidupan. Namun, gambaran tentang sungai yang mengalir di padang belantara berbicara tentang penyegaran, kehidupan, dan kelimpahan di tempat yang paling tidak mungkin. Ketika Tuhan berjanji untuk membuat sungai di padang belantara, Dia sedang berbicara tentang memperbarui bagian hidupmu yang paling kering, membawa kehidupan ke tempat yang tandus, dan menyediakan kelimpahan di tengah kekurangan. Kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8-16 adalah gambaran nyata dari janji ini. Pada masa kelaparan yang parah, Tuhan secara ajaib menyediakan bagi Elia, janda, dan keluarganya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Kisah ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan dapat menyediakan aliran air hidup di padang belantara kehidupan kita, membawa anugerah dan berkat di saat kita paling membutuhkannya. Selain itu, saat kamu memasuki bulan yang baru ini, ingatlah bahwa hal baru yang Tuhan lakukan dalam hidupmu bukan hanya sekadar perubahan, tetapi juga sebuah panggilan untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baru dengan iman dan harapan. Roma 12 ayat 2 menasihati kita, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Transformasi ini dimulai dalam pikiran kita dan kemudian terwujud dalam hidup kita. Saat kita menyesuaikan pikiran, tindakan, dan keinginan kita agar selaras dengan kehendak Tuhan, hal-hal baru akan mulai terjadi. Marilah kita melangkah dengan iman dan ketaatan menuju musim yang baru. Menerima sesuatu yang baru dari Tuhan seringkali mengharuskan kita melepaskan hal-hal lama yang akrab, nyaman, dan mungkin juga masa lalu kita. Melepaskan bukan berarti melupakan sejarah atau pengalaman kita, tetapi membiarkan Tuhan membebaskan kita dari ikatan masa lalu agar kita sepenuhnya dapat menerima apa yang ada di depan. Kitab Mazmur penuh dengan ayat-ayat yang mengajak kita untuk merayakan kebaikan Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saat kamu melihat awal yang baru, peluang baru, dan berkat baru terbuka dalam hidupmu, biarkan hatimu dipenuhi dengan ucapan syukur dan mulutmu penuh dengan pujian." Teman-teman terkasih, dalam bulan yang baru ini, mari kita berpegang teguh pada janji Tuhan. Percayalah bahwa Dia sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Marilah kita menyambut rencananya dengan iman, ketaatan, dan keberanian, serta merayakan penggenapan kehendak-Nya yang sempurna. Semoga berkat Tuhan yang baru ini menyertai setiap langkah hidupmu. Sekarang, aku ingin mengundang semua yang mendengar suaraku untuk berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menciptakan langit dan bumi dengan firman-Mu yang berkuasa, dan kami berdiri dalam kekaguman akan keagungan-Mu. Engkau adalah pencipta segala sesuatu dan perancang takdir kami. Bapa yang penuh belas kasih, dengan hati yang dipenuhi kasih dan ucapan syukur, aku meninggikan nama-Mu di atas segala sesuatu, sebab Engkau layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Aku memuji-Mu, Tuhan, karena Engkau adalah sumber segala kebaikan, dan keagungan-Mu berkuasa atas seluruh bumi. Di pagi yang baru ini, aku bersyukur atas anugerah kehidupan dan segala berkat yang telah Engkau curahkan kepadaku dan keluargaku.
Setiap matahari terbit mengingatkan kami akan kesetiaan-Mu, dan kami bersyukur atas kesempatan untuk melihat hari yang baru. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau memberikan damai sejahtera yang hanya bisa datang dari-Mu. Saat aku datang ke hadirat-Mu yang kudus, Tuhan, aku mencari pengampunan-Mu atas saat-saat aku telah gagal memuliakan nama-Mu. Dalam kasih-Mu yang tiada batas, sucikanlah aku, bersihkan hatiku, dan biarlah Roh Kudus-Mu memperbarui pikiranku serta menuntun tindakanku. Di bulan yang baru ini, aku berseru atas janji-Mu tentang awal yang baru. Perbarui hidupku, Tuhan, buang setiap pola kegagalan, keterhentian, dan keputusasaan, gantikanlah dengan kisah keberhasilan, pertumbuhan, dan pengharapan. Cabutlah segala akar kesedihan dalam hatiku dan tanamlah benih sukacita. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidupku, menghidupkan kembali setiap bagian yang kering dan membangkitkan tujuan serta arah yang baru. Biarlah bulan ini dipenuhi dengan berkat dan kasih karunia-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, aku mencari bimbingan-Mu untuk menghadapi tantangan hidup. Pimpin aku dalam jalan baru yang telah Engkau siapkan bagiku. Terangilah jalanku, dan tuntun setiap langkahku. Jadilah tiang awan bagiku di siang hari dan tiang api di malam hari. Biarlah hikmat-Mu menjadi penuntunku dan kehadiran-Mu menjadi kompas yang menuntunku menuju kehendak-Mu yang sempurna. Bantu aku untuk peka terhadap suara-Mu dan cepat dalam menaati pimpinan-Mu. Yehovah Jireh, Penyediaku, aku berseru kepadamu, Tuhan, untuk mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, aku menolak setiap serangan kemiskinan dan kekurangan, serta menyatakan kelimpahan-Mu mengalir dalam hidupku. Jadikanlah padang gurunku sebagai tanah yang subur. Ubahlah kekeringan dalam hidupku menjadi mata air sukacita, dan gantikanlah musim kekurangan dengan musim panen berlimpah. Biarlah aliran kelimpahan-Mu memenuhi setiap kebutuhanku, membawa kemakmuran dan berkat. Bapa Surgawi, curahkanlah berkat-Mu, berkatilah tempat tinggalku, pekerjaanku, keuanganku, dan hubunganku dengan sesama. Berkatilah pekerjaan tanganku dan buatlah aku berhasil. Biarlah kasih karunia-Mu turun atasku dan melipat gandakan hasil usahaku, sehingga aku dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarku, membagikan kemurahan dan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan, tambahkanlah hati yang penuh syukur dalam diriku, agar aku tidak melupakan perbuatan ajaib-Mu setiap hari. Biarkan aku selalu mengingat anugerah dan belas kasih-Mu yang melimpah, sehingga aku menghargai setiap berkat yang telah Engkau berikan kepadaku, dan biarlah setiap pikiran dan tindakanku dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu. Dalam setiap momen, biarlah aku mengakui kebaikan-Mu dan mengucap syukur dalam segala keadaan, karena inilah kehendak-Mu bagi kami dalam Kristus Yesus. Sang Juru Selamat yang penuh kuasa, Tuhan, lindungilah aku saat aku berjalan di dunia ini. Jadilah perisaiku dan benteng perlindunganku dalam setiap langkahku. Jauhkanlah aku dari serangan dan tipu muslihat musuh. Utuslah malaikat-malaikat-Mu untuk berkemah di sekelilingku, agar pagar perlindungan-Mu mengelilingi aku dan keluargaku. Dalam naungan sayap-Mu, berilah kami perlindungan, sehingga malapetaka tidak mendekati kami atau tempat tinggal kami. Tuhan, berilah aku hikmat dan kemampuan membedakan, agar dalam setiap keputusan dan persimpangan hidup, aku dapat memilih jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah setiap pilihanku mencerminkan kebijaksanaan-Mu, membawa kehidupan dan damai sejahtera. Tuhan, buatlah aku terus bertumbuh dalam kehidupan rohani. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi makanan rohaniku, agar aku berakar dalam kasih, bertumbuh dalam iman, dan menghasilkan buah yang melimpah dalam setiap perbuatan baik. Tuhan,
Saat aku berdoa bersama dengan semua yang mendengarkan doa ini, aku bersyukur atas setiap hati yang dengan rendah hati bersujud di hadapan-Mu. Kami saling mendoakan, yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Kami mencari wajah-Mu dengan sehati, dan kami berpegang pada janji-Mu yang telah Engkau nyatakan atas hidup kami. Tuhan, terima kasih, sebab Engkau sedang melakukan hal-hal baru dalam hidup kami dan akan segera menggenapi perkara-perkara besar. Kami sepenuhnya percaya pada kuasa-Mu yang memperbarui, menuntun, menyediakan, dan memberkati. Saat kami menerima firman-Mu, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami dan menghasilkan buah kebenaran serta damai sejahtera. Biarlah kebaikan dan kasih setia-Mu menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyatakan, segala sesuatu bekerja untuk kebaikan kami, bukan melawan kami. Biarlah pengurapan kesembuhan-Mu mengalir dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, membawa kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Kami menyatakan kemenangan dalam nama-Mu dan percaya bahwa setiap senjata yang ditempa melawan kami tidak akan berhasil. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami dan keluarga kami, sebagaimana yang terjadi di surga. Sebab kerajaan, kuasa, dan kemuliaan adalah milik-Mu, sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jika pesan ini memberkati hidupmu, tuliskan "Amin" di kolom komentar. Kiranya setiap berkat dalam doa ini menjadi bagianmu, dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai-Mu.